Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu kisah Nabi Daud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Al-Quran Surat Shad ayat 26. Ayat ini Allah arahkan kepada Nabi Daud alaihi salam, namun yang dimaksud adalah semua pemimpin agar mereka memimpin dengan adil dan mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, serta tidak menuruti pendapat pribadi atau hawa nafsu. Dengan demikian, Nabi Daud alaihissalam menjadi teladan bagi para pemimpin lainnya untuk mengikuti jejaknya. Sebab dia memimpin dengan adil, rajin beribadah dengan berbagai macam ibadah, baik siang maupun malam, bahkan keluarganya pun melakukan hal yang sama seperti dia. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih." Al-Quran Surat Saba ayat 13. Nabi Daud alaihi salam banyak meninggalkan nasihat-nasihat yang sangat dalam maknanya. Di antaranya adalah nasihat yang pertama, orang yang berakal semestinya tidak lalai pada 4 kesempatan berikut ini. Yang pertama, saat dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Yang kedua, saat dia sedang mengevaluasi dirinya. Yang ketiga, saat dia mendengarkan saudaranya sedang menyampaikan kekurangan-kekurangannya dan jujur menilai dirinya. Dan yang keempat, saat dia sedang menyendiri menikmati sesuatu yang halal dan indah baginya. Nasihat yang kedua, perumpamaan khatib yang dungu di tengah masyarakatnya bagaikan seorang penyanyi di hadapan kepala seorang mayat. Nasihat yang ketiga, betapa buruknya kefakiran setelah mendapat kekayaan, dan lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Nabi Daud alaihissalam memiliki 100 istri, sedangkan Nabi Sulaiman memiliki 1000 istri. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita Yahudi yang mengunjungi dan mencela Rasulullah SAW karena beliau beristri banyak. Mereka berkata, seandainya dia seorang nabi, niscaya dia tidak akan tertarik dengan wanita. Di antara orang yang paling keras dalam masalah ini adalah Huyai bin Akhtab. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan tuduhan-tuduhan mereka dengan menjelaskan karunia-Nya kepada para nabinya dengan berfirman, "Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karena yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 54. Yang dimaksud dengan keluarga Ibrahim adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Allah memberinya kerajaan yang besar dan istri yang banyak yang berjumlah 1000 orang. Sedangkan jumlah istri Nabi Daud alaihissalam berjumlah 100 orang. Jumlah ini lebih banyak dari istri Rasulullah SAW. Maksudnya adalah, jika orang Yahudi mencela Rasulullah SAW karena beristri banyak, maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam yang mereka imani beristri lebih banyak dari Rasulullah SAW.
Telah disebutkan dalam hadis-hadis yang berbicara tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunannya dari punggungnya, Nabi Adam alaihissalam melihat ada di antara mereka para nabi. Lalu dia melihat ada seorang yang tampak mencolok, maka dia bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah dia?" Allah menjawab, "Dia adalah anakmu Daud." "Wahai Tuhanku, berapa umurnya?" Allah menjawab, 60 tahun. "Wahai Tuhanku, tambahkanlah umurnya." Allah menjawab, "Tidak, kecuali aku akan menambahnya dari usiamu." Usia yang ditetapkan untuk Nabi Adam alaihissalam adalah 1000 tahun. Lalu dari usianya ditambahkan untuk usia Nabi Daud alaihissalam sebanyak 40 tahun. Maka ketika usia Nabi Adam alaihissalam telah habis, Malakul Maut mendatanginya. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Usiaku masih tersisa 40 tahun." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggenapkan usia Nabi Adam alaihissalam hingga 1000 tahun dan usia Nabi Daud alaihissalam hingga 100 tahun. Adapun kejadian wafatnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihissalam terkenal sebagai orang yang sangat pencemburu. Maka apabila hendak keluar rumah, dia mengunci pintu-pintu rumahnya dan dia tidak masuk menemui keluarganya sebelum kembali. Pada suatu hari, dia keluar rumah dan mengunci pintunya. Kemudian ketika sang istri hendak memperhatikan keadaan dalam rumah, tiba-tiba dia melihat ada seorang yang berdiri di tengah rumah. Maka dia berkata kepada orang yang berada di dalam rumah, bagaimana orang itu dapat masuk ke dalam rumah padahal rumahnya terkunci? Demi Allah, Nabi Daud alaihissalam akan memarahi kita. Maka datanglah Nabi Daud alaihissalam ketika menyaksikan ada seseorang yang sedang berdiri di tengah rumahnya. Nabi Daud alaihissalam bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak takut dengan raja dan tidak ada penghalang yang dapat mencegahku." Maka Nabi Daud alaihissalam berkata, "Kalau begitu, demi Allah, engkau adalah Malakul Maut. Selamat datang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Tak lama kemudian, ruh Nabi Daud alaihissalam dicabut. Ketika dirinya dikafani dan pengurusannya telah selesai, matahari tepat berada di atas, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, "Naungi Daud." Lalu burung itu menaungi Nabi Daud alaihissalam sehingga bumi menjadi gelap. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata lagi kepada burung itu, "Kempitkan satu sayapnya." Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kami bagaimana burung itu mengempitkan sayapnya, yaitu dengan cara beliau mengempitkan tangannya. Saat itu burung-burung yang mendominasi adalah elang yang bersayap panjang. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita ambil sebagai suri tauladan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.